Muslim. Black Muslim. Black Muslim. Iya, apa tuh? Apa tuh? Jadi ini tuh orang manis. Peninggalan-peninggalannya tak ada tidak? Itu aja. Sama Ibu Rina. Cicit. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini ada nyapa. Ada bola. Yang video itu tuh harus kau nonton Ki, karena orang manis yang roll ke depan baru sempurna sekali roll ke depannya. Waalaikumsalam. Laki. Nih, tendang Cipayurban guys. Udah. Udah hilang. Dia tendang gurunya, Cok. Hai guys. Vlog kedua tak? Cut no edit. Part 2. Enggak pakai pada klipan ya. Pada kali klipan. Kamu pakai klipan. Dan sekitarnya. Saat itu, Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara, mengutus pasukan Khalid bin Ziyad untuk membuka dakwah di sana. Musa sendiri adalah wali kekhalifahan Bani Umayyah pada era kekuasaan Walid bin Abdul Mulk pada 16 tahun, 18 tahun. Astagfirullahaladzim, gak pernah kasih begitu deh. Apa coba Pak? Perlawanan sengit yang hanya datang dari penguasa Visigoth atau Batik yang sudah lama menjajah Iberia dengan zalim. Bangsa Portugis sendiri, sebagaimana bangsa-bangsa di wilayah Andalusia lainnya, justru terus membantu pasukan Muslim mengusir bangsa Visigoth. Setelah wilayah Portugal ke dalam kekuasaan Islam, bersamaan dengan Andalusia Lip-lipan baru. lainnya. Dia remedi. Penerapan Islam oleh penguasa Muslim serta hadirnya bangsa Arab Apa, Min? dan Mur itu Hai guys, jadi bangun sembunyikan HP-nya Manda. Muslim kala itu Dan Manda lagi tidur. menjadi wasilah dakwah yang sangat Apa sih yang gak buat dan kamu? tapi pasti Lihat cocolan baru kok gara-gara Abe kasih. sebagai agama mereka sendiri. Pada 756 Masehi, saat kekhalifahan beralih ke tangan Bani Tidak baik, ya. Abbasiyah, wilayah Andalusia menjadi satu-satunya pusat kekuatan dinasti Umayyah yang berbentuk keamiran. Jadi yang kucatat itu negaranya suamiku. Muawiyah Hisham bin Abdul Malik alias Abdurrahman Ad-Dakhil yang melarikan diri dari Damaskus. Pada saat itu pusat khalifah. Meski banyak tantangan, Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil mengukuhkan kekuasaan politik di Andalusia sampai beberapa kota di Andalusia seperti Cordoba di Spanyol dan Silves di Portugal menjadi pusat perdagangan Islam yang setara dengan pusat khilafah yang saat itu sudah Ngapa Mi? saat kekuasaan khalifah di Baghdad. Ih, apa dia Palestina kan juga ibu? Palestina juga dia. Negaranya Brazil. Bagusnya kacamatanya. Ket, bagus kacamata. Kepemimpinan itu dengan mengubah Emirat Andalusia menjadi pusat Baru saya- kekhalifahan umat Islam. Sejak saat itu Andalusia berubah Lucu, menjadi mana kacamatamu? Mirip enggak? Beda, beda Mesir apa? periode kedua Tapi sama bentuk itu. pada saat Bagus begitu. 1929 sampai 1031 Masehi. Pada masa itulah wilayah Portugis mulai dikenal dengan nama Iya, yakni Algarve Al-Andalus. Sisa Amanda. Disebut demikian karena Ketua geng. Portugis ada di sebelah Ketua geng sudah sekarang tinggal di kelas bersama saya. Deh, iya, gue ingat itu cok. Drama 9. Padahal kayak tidak terbentuk di situ nggak sih? Tapi gara-gara tuh 9 orang aja. Iya. Oh, nggak 9 Ki. Oke. beberapa ini pengaruh Islam Ya duluan. di Portugal diakui oleh para sejarawan Portugis sendiri. Saat itu peradaban Islam di Indonesia mengalami perkembangan besar termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya. Masa Portugis pun merasakan dampak positifnya. Semua ini tampak dalam Sisir Mandara.
bidang Kasih kaget gimana lah? Kasih kaget gimana? Asyul. navigasi dan Kasih kaget. banyak yang Udah begitu, Mak? Oh, udah begitu mau. Baik mau ini. Sejak kapan kau baik? Laki-laki guys orang baik. Jadi tidak jahat mau. Jadi baik sekali kok orang. pengetahuan pada Tidak boleh mau. masa Islam. Tidak begitu mi Asyul. Beberapa terus ini pendengarnya seperti Masjid Muele dan Tapira Al-Gafe yang beralih fungsi menjadi Thumbnail. Gereja St. Clemente dan Gereja Santa Maria do Mau bikin Mostero. podcast nggak? Keduanya adalah gereja Siapa? tertua dan terpenting dan di Oh, ayo, di bikin thumbnail itu, 2, 3. Tapira. Di sebelah gereja St. Clemente terdapat Jardín Almoedas yang merupakan pemakaman Muslim Al-Papua. Itu guys, salah. Itu nggak nyatok guys. Tidak berbentuk nih guys. Dari malam saya catok lihat videonya. Bergalan waktu. Excited sendiri. Kasiannya. Mari kita lihat pasti bom tuh firasatku tuh 5 tahun ke depan dia menjadi seorang pemimpin yang galak. Perusahaan bom black. Bercanda bom. Why? Ini mata bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Makassar. Abe, Makassar dia. penyebaran agama Islam di negara Islam merupakan perjalanan sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan politik dan sosial di wilayah tersebut. Proses islamisasi di wilayah Brunei dimulai sekitar abad ke-14 Karena kayak ini satu kayak secara bertahap. enggak. Iyo. Lihat ke suaminya tadi Aurel itu guys. Mau menikah. Masa sih? Nah, lihat ke orang gabut cok. Di Brunei. Ih, tak boleh. Ganti. Sama seperti banyak kerajaan di Asia Batari. Matarik pakai kui. Matarik. Allo. Rik. MATAIR kui. Saran kok. Ahmad. Anugerah. Ih, Ahmad Anugerah. Ih. Ahmad Anugerah tuh. Ahmad Yusril. Belumnya. Iya tuh, tambah syukur kicau di sini lihat tambah ketat. Tambah ketat gimana? Asyul lihat guys, Asyul kurus nih, lihat diet tuh. Tidak boleh tambah kurus sih Asyul. Kurus kan Asyul, kamu kurus sekali. Iya, maksudku kayak gimana? Apa sih ini orang dasar 2008. Tidak dewasa sama sekali, masih berpikiran anak-anak. Tukang black muslim. Itu menjelaskan keadaannya ada Afrika. di negara mana ada dinamakan muslim yang dimana itu orang-orang hitam yang beragama Islam Dan salah dan satunya ada di Semada. black muslim. Apa itu? Ih, tes minat bakat. Ada. Iya, jelek nih. Mau ke sana. Cie. Apa itu guys? Cie, lihat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. King, tunggu. Buset. Alisnya. Iya, kenapa itu alisnya? Terkit. negara Yaman. Penyebaran Ibu Alis ya? yang terjadi secara cepat sejak masa dan Muhammad SAW dan Tergores, Ci. melalui pengaruh para sahabat Nabi Pengar. dinasihati
Dia nggak bisa begitu alisnya Nanda cuy. Peninggalannya mencakup Nanda tuh hitam sekali tuh alisnya. Banyak sekali alisnya. Bisa dikepang. yang memadukan Islam dengan warisan budaya lokal. Islam di Yaman juga dikenal dengan keberagaman mazhabnya, terutama Taijiyah, dan terus menjadi bagian dari identitas keagamaan negara tersebut. Pada tahun 18 Masehi, Nabi Muhammad SAW memilih kepada para pemimpin Yaman mengajak mereka untuk memeluk Islam. Salah satu tokoh penting yang mendirikan Islam adalah bin Abdul Ulal, seorang pemimpin Yaman. Kalau disebut Nabi Muhammad SAW dijawab dan Muhammad bin Jabal untuk menyebarkan Islam SAW di sana. Rakyat Yaman atau menyambut kalau baik ada yang kedatangan ini dan Islam pun berkembang dengan cepat di wilayah tersebut. Berikut peninggalan Islam di Yaman meliputi pertama Allahumma Masjid Al-Jannah, yaitu bersejarah yang didirikan oleh sahabat Nabi Muhammad bin Jabal. Yang kedua, Masjid Agung Sanaa. Ih, jangan dipakaikan, itu kan sisir aku. Sisir aku pernah dipakai sama parkit. Sisir aku nggak boleh dipakai. Kamu tahu sisir aku dipakai apa sama parkit? Sikat-sikat kepala. Aku cucinya 3 kali. Bawa salon casual. Budaya dan arsitektur Bisi-bisi. dengan tradisi hadiah dan kesenian yang kuat. Black Muslim. Ih, kau lihat nggak hasil kasih gini? Gue itu kan. Terbentur. Genetik tuh. Iya ibu jatuh. Kasih lihat dulu. Kali cek peninggalan apa? Jalanku tuh kalau turun. Dia terang mau bambang putih mau di sini. Cie. Iya, Bu. Oh, enggak boleh. Jatuh taruh depan rumahku. Memang itu perempuan itu banyak alisnya. Beri singan tuh. Oh, banyak toh? Sudah cukur alisnya. Iya. Pakai mata palsu. Ada pindah ke sulam. Itu enggak boleh. Dia dibikin. Apanya dibikin? Jadi di belakang ada anu, Pakai pensil. puff dan bola. Ada ikan Nemo sama ada ikan bandeng. Ada memang biasa itu sengaja. Nah, cukur Itu ikan Nemo sama yang itu bandeng. tidak boleh. Ikan Nemo, bola ke matanya, ikan badut yang keluar ke matanya. Itu tidak Ini kalau ini ikan bandeng, ikan Bolu. ikan buntal yang disentuh lah sih. Cakalam. Mendigut kah? Ikan gabus. Kalau ini belakang sebelah. Kuda Nil. Itu kenapa? Ikan nggak ditahu kita masih kecil. Market. Bola di matanya tuh mirip ikan Nemo. Ikan badut. Matanya dulu kakak. Penggibah. Jangan mau di Ibu kalau sana pakai bulu mata kalau ada acara. Masa? Nggak boleh extension juga. Tapi eyelash extension tuh nggak masuk ke anu tak? Wudu tak? Pokoknya yang memakai yang Jadi astagfirullah. apalagi teman palsu. Sudah pasti itu. Ih, ibu, oh iya, ibu Belgium nggak boleh kalau bukan buat kasih rapi gigi toh. Nggak boleh. Ih, gam pakai bel. Tapi kan kau kasih rapi gigi. Karena bukan dong. Ih, tapi kau dia lama aku itu sholatku tidak sah. Tapi kamu kau kasih rapi gigimu demi kesehatan ini guys. Karena gigiku ginsul kiri kanan dan bisa bergerak. Gigi pede. Artinya, sering, ning 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 ning. Waalaikumsalam. Parkir. Taruh depan masuk. Lucu. Jadi sudah semua. Yaitu perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dimulai Kita lingkupin HP tuh itu jadi kita merekam cerita ini dimulai dengan masuknya Islam ke Afrika Utara melalui para pedagang Arab dan tentara Muslim yang melakukan ekspansi di bawah kekhalifahan Ikut ya. Umayyah. Setelah wafatnya Nabi Ikut ya? Muhammad SAW, para penguasa Muslim memulai ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk Mesir. Going. Pada tahun 639 Masehi, Jenderal Amir Ibn Al-As memimpin pasukan Muslim memasuki Mesir yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan. Jadi hari ini tuh presentasi semua tentang peradaban Islam di negara-negara. Beragama dan penting
merasa tertindas oleh Bisayio sehingga mereka menyambut Pialanya baik kelas kehadiran kan. Muslim yang Di memperlakukan mereka Ini juara umum. ini piala. Yang paling besar juara. Tidak ada yang Islam juga di seluruh wilayah Afrika Utara seperti Libya, Tunisia, Aljazair. Yang paling besar. ayo bikin yang begini. Wilayah ini dikenal Orang sebagai pusing di YouTube. Yang apa Yang paling itu? besar juara dan tenis meja. Islam dengan cepat menyebar di kalangan penduduk lokal yang sebagian besar adalah suku Ini juara. Yang paling tinggi itu juara debat, memainkan peran penting dan dalam penyebaran juara bola. terutama setelah mereka memeluk Terus agama ini juara. dan membantu menaklukkan Spanyol pada tahun 711 Masehi. Penyebaran Islam tidak hanya terjadi Bisa begini. Wih, bisa begini. namun Saya tahu pedagang Muslim juga memainkan peran besar dalam memperkenalkan Sekarang kan saya 10.0, kau masih 5.0. saja kami kesembilan Teknologi. Perkembangan teknologi. 10.0. Kalau hitung 1, 2, 3 harus punya gaya masing-masing. 1, 2, 3. sutra ke kerajaan-kerajaan Iya, jangan boleh ada sama dan ada sama. Iya. Ghana, 1, 2, 3. dan Songhai. 1, 2, 3. Satunya 1, 2, 3. Ayo, yang sama di kantor. ada penyebaran Islam di Afrika Dalam dikendut. Yang sama di kantor. dan Mali. Bangsa Musa yang Sama memerintahkan dikendut. 1, 2, 3. Bangsa Musa yang memerintah pada abad 14 adalah seorang Muslim yang taat. Dia melakukan perjalanan haji ke Oh, ayo, Mekah pus, dan dan- membawa membawa yang merupakan Saya dapur di dapur. di sepanjang Tidak, perjalanan. sampai sendiri. Dia menyebarkan pengaruh Islam dengan membangun masjid-masjid dan pusat-pusat pembelajaran Sendiri kok. Sendiri kau itu. yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di Afrika. Kepala yo. Islam menyebar melalui perdagangan Ya. Arab dan Rusia yang berdagang di pesisir Sumatera India. Kota-kota pelabuhan seperti Zanzibar, Mombasa, dan Mogadishu menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Di kawasan ini, Islam menyebar secara damai melalui hubungan dengan dagang dan perkawinan antara penduduk setempat dan para budak Muslim. Hitam. Hingga hari ini, Islam terus menjadi agama mayoritas di banyak negara. Jangan rasis ya teman-teman kayak ini. Warisan Islam dapat dilihat dari Rasis. arsitektur, Rasis tidak boleh. Gua nggak boleh deskripsi. masyarakat Afrika maupun betapa di dalamnya pengaruh agama Ih, Wih, lihat jalan piring begini nih, ada orang. Wih, wih. Naik mie abang. Ayah. Sampai kayak menghafal. Anu, semua baju nak crop. Bong, begini, pasti nggak bisa. Lihat kok. Winda, Begini tuh bisa. begini. Begini apa nih? Tidak bisa bang. Begini tuh begini. Ini. Jadi begitu tuh mesti jarum tiga kopi. Baru balik. Ya. Dimulai pada abad. Ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan membacakan sejarah masuknya Islam di Ibu izin angkat. Indonesia atau Nusantara. Nah itu. Jadi masuknya Islam di Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Masih melalui jalur perdagangan yang melibatkan pedagang negara Arab, Persia, dan India. Yang melalui Arab, Persia, sama India menuju ke Nusantara. Terus mana tadi itu? Mereka membawa agama Islam ke wilayah pesisir, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Selain melalui jalur perdagangan, tanpa baca. Penyebaran Islam juga bisa melalui apa lagi? Islam juga menyebar melalui lewat dakwah yang dilakukan oleh para ulama, seperti contohnya Wali Songo di Jawa. Terus pada abad ke-15 hingga ke-16, Islam semakin berkembang dan berbentuknya kerajaan-kerajaan di wilayah maritim. Seperti Kesultanan Demak di Jawa,
Kesultanan Aceh di Sumatera dan Kesultanan Ternate di Maluku. Sekian, terima kasih. Nama penghuni ada di sini. Iya, lomba juga. Ada sedikit. Asik. Mana Bom? Begini ya. Bikin yang begitu, Papa. Apa yang Yang gimana? begini. Alay. Kaget muka duduk. Aduh. Wah, guys, sudah selesai. Bye guys. Bye. Mau lanjut dulu tidak? Bye bye. Weh, gua matikan Mina. Tak jadi sakit perutku anjing kan begitu. Kayak malas. Batara. Belum. Yang belum. Yang belum. Kenapa kamu buku ya? Sukanya orang-orang ibu. Apa hukumnya laki-laki kasar terhadap wanita? Apalagi suka bilangnya orang ibu cewek. Kasiannya sabar-sabar kurang nah. Istrinya marah-marah terus. Siapa orang yang tidak beruntung itu? Siapa orang sial itu? Waalaikumsalam. Pakai apa ya? Meskipun proses Islamisasi berjalan secara bertahap, pada awalnya mayoritas muslim tetap mempertahankan doa Syariah. Namun lambat laun Islam menjadi agama mayoritas. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penurunan status sosial, Zoroastrianisme, perbedaan elit politik dan agama, serta aspirasi budaya. Kalau A itu tipis juga atasnya. Oke. Kalau ke bawah tebal. Tapi kalau huruf A begini, tebal juga ya. Atau kayak tipis pas turun tebal. Kayak agak begini begini di. Begini. Begini. Terus kayak tekan. Anjrit. Sabar anjrit. Astagfirullah. Coba ya rusak. Miring, tes miring. Ya, kasih agak. Nah. Tekan. Nah, tipis lagi naiknya. Nah, turun tekan. Nah. Orang cepat mengerti, guys. Yang ketiga, pengaruh falsafah Islam. Iran juga menjadi pusat falsafah Islam, khususnya mereka berdakwah seperti Al-Farabi, Cakep banget. dan sekolah Sadra yang mencegah Bisa bertawan na, weh. teologi Islam. Muhammad Islam. Dan sama sampai kali ini terkait dengan ABM. Sudah dengar bilang ABM? Belum pernah dengar? Belum. ABM. Berarti kalau Anda tidak mendengar, Anda dengar, fokus pada saat upacara. ABM itu asesmen bakat dan Oh, iya. ini akan dimulai tanggal 28. Apa pentingnya dan gunanya ABN? ABN itu merupakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan. Sebenarnya bakata ini di mana? Ya, minata ini di mana?
porsi potensi yang kita ingin kembangkan itu sebenarnya masuk kemana. Ini sangat penting apabila Anda mau melanjutkan pendidikan. Supaya nanti pada saat pemilihan nanti program studi di perguruan tinggi, Anda tidak salah pilih. Anda tidak salah lagi dalam mengakses atau menentukan Jurusan. Kenapa disampaikan itu? Karena ada indikasi bahwa bisa saja seseorang anak itu nanti memilih program studi yang tidak sesuai. Ya, kenapa tidak sesuai? Ya, karena mungkin dia ikut-ikutan, ya hanya sekedar menyelesaikan apa yang dia punya, ataukah mungkin hanya tanda kutip dorongan atau paksaan orang tua. Kan mungkin kan ada di antara kita tuh orang tuanya, nah kau harus masuk ke sini. Itu ada indikasi. Kamu harus masuk ini, tidak boleh tidak. Nah, yang jadi masalah adalah yang kuliah siapa, yang mau jalani siapa. Nah, hasil ABM ini akan Anda ketahui dan kemudian akan dijadikan referensi oleh orang tua kita, sehingga orang tua itu akan bijaksana, ya, untuk mengetahui anaknya ini lebih cocok nanti masuk di fakultas apa, lebih cocoknya nanti masuk di bidang apa, lebih cocoknya nanti akan kerja nanti di mana. Atau sama juga informasinya Anda lebih cocok nanti ambil sekolah kedinasan daripada Anda ambil perguruan tinggi, ya kan? Itu ada. Nah, jumlah soal apa? ABM ini dibagi dalam 2 bidang. Ya, ada soal yang terkait dengan bakat, ada soal yang terkait dengan minat. Nah, untuk di bakat jumlah soalnya adalah 120 nomor, 140 nomor. Asal yang KDE itu, Cok. Waktu penyelesaiannya adalah 120 menit. Soal yang harus dijawab spontan. Nah, 2 jam minat ada. lebih ekstrim. Makanya Anda harus punya kemampuan memulai dengan cepat. Dari 108 soal yang ada, Anda hanya disediakan waktu 30 menit. Iya, karena jawaban spontan, Jin, dari pikir. Istilah kemampuan. Makanya Tapi langsung ke jawaban di dalam spontan, ada tidak langsung dijawab. Ya, tidak. komponen Ya tidak ya. akan diukur. Lebih kalau enggak bisa sih kayaknya dengan tidak ikut salah. Tapi 30 menit sih. Kalau kau dapat sih. Ada 7. Pertama, kemampuan namanya verbal yang akan diakses di dalam. Kemampuan kuantitatif. Ada namanya kemampuan kuantitatif. LTKB. Contohnya, yang sampai saat sekarang ini hanya tidak dapat 8 kali 7 berapa. Kuantitatif. Menghitung. Sampai sekarang kita tidak tahu 8 kali 7 berapa. Kemampuan penalaran. Ini menganalisa sebuah dengan penggunaannya. Yang berikut kemampuan mekanik, kemampuan spasial, ya, kemampuan penggunaan bahasa. Ini semua yang akan diukur di dalam 1 kali pertemuan atau soal. Sekarang saya katakanlah, jangan tidak ikuti yang ada ini dan jangan tidak hadir kalau sudah ditentukan waktunya. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu saya harapkan pada tanggal tersebut sebentar itu sekali. Tolong isi kuota yang baik, ya, karena dari akses untuk penyelesaian soalnya akan berdurasi sekian. Ini. Oke, sekali lagi nak, jangan tidak dan jangan tidak hadir pada hari yang. Untuk teknisnya nanti bagian kurikulum dengan teknisi yang akan memberikan penjelasan bagaimana maksudnya, dirinya yang mana dan segala macamnya. Situlah akan bagian kurikulum. Bisa dipahami nak? Terima kasih. Bu. Assalamualaikum. Minggu depan PW ada Batara. Minggu depan Batara. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan sejarah masuk Islam ke kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa, yang dibelah oleh Selat Bosporus. Ini deh.
Sejarah masuknya Islam ke Konstantinopel berawal pada penaklukan kota tersebut oleh Kekaisaran Utsmania pada tanggal 29 Mei 1453 yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Mehmed II Ashul Bombo forever young. I should want to be Sultan forever Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Do you Sebelum really want penaklukan to? Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium. Wih, gimana sih sir? Bizantium yang dipimpin oleh Kayak Kaisar namanya baju kok Christopher kalau ini selama kayak lebih dari 1000 tahun. kau beli baju pramuka. Kota Konstantinopel yang kota Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul pernah berubah nama dari kota 3 kali berubah nama. Jadi Konstantinopel dulu, baru Istanbul, baru berubah jadi Istanbul. Terus penaklukan ini menandai berakhirnya zaman Romawi Timur dan menjadikan Konstantinopel yang kemudian menjadi pusat kekuasaan Islam di bawah pemerintahan Utsmania. Persiapan Sultan Mehmed II dalam penaklukan Konstantinopel Apa Bing? yang dikenal Enggak sebagai datang kak. Bing bong. penaklukan Dulu pedati guys. Konstantinopel. Kami selesai ada. Sultan Mehmed II bertekad untuk merebut Oh iya, tahu, Konstantinopel sebagai 2 simbol minggu yang kemenangan lalu bagi tuh. dunia Islam. Ia mempersiapkan pasukan besar menggunakan teknologi Iya, militer Pak. baru, termasuk meriam besar untuk meluncurkan tembok kota yang legendaris. Pada 6 April 29 Mei, pada 6 April sampai 29 Mei 1453, pasukan Ottoman mengepung kota selama hampir 2 bulan. Aku yang video Meskipun Konstantinopel memiliki pertahanan yang kuat, termasuk tembok besar dan benteng laut, akhirnya pasukan Mehmed berhasil menerobos tembok setelah serangan besar-besaran, terutama melalui serangan darat dan laut yang terkoordinasi. Menangis cok. Pada tanggal Menangis cok. 29 Mei 1453, Hai tak lagi di situ ya. Jadi kayak tersakiti sekali cok. Wih enak banget. Iya wih, terus kayak mengamuk kayak dia nendang. Salah satu tindakan pertama adalah mengubah Hagia Sophia menjadi Ini bukan itu klub deh kalau gereja terbesar ke di Jakarta dunia, Ki. menjadi masjid. Dua siapapun. Langkah ini menjadi simbol penaklukan Islam atas Konstantinopel. Wow, Batara hebat banget. Ya kok salting kina kalau di film. Wow, Batara hebat banget. Batara jago banget. Tapi gue bombe gitu sih. Enggak jadi deh. Udah hebat. Oh, asyik baik gue bombe, Cok. Kamu aja sih bicara. Catat. Iya deh, cicing kita bombe. Gue kemarin ada orang. Pas datang ke sama cicing di sini kosong kelas. Ku telepon ke semua dari aku aktif. Jadi aku telepon Ashul di kelas kain bilang Ki, dia angkat Ci, terus dia bilang di masjid semua orang ke masjid kak turun kak atau ke masjid kelas lain, jadi turun kak naik kali ke masjid atas, nggak ada orang, baru bilang ke Ashul, pindah tempat Fafa 11.3, terus pas di 11.3 kak ada gurunya, woi untung nggak masuk kak, jadi gimana? Kembali kak ke kelas, nggak lama ada Alifa, baru bilang di aula orang. Baru foto siapa yang menelpon, baru di aula tuh bilang kayak apa gue sih kembali kini di kelas kosong minum habis kacau sama saya kayak masuk kira-kira pemikiran mau kemana kayak di otakku sama Cicang main kau lagi tapi kita enggak karena jauh sekali jahat cowok jahat yang kok guys ada mau temani Ashul, Basara, Fadel, Abe, Paang, semua yang parkir. Dia jahat guys. Jahat sekali. Masih ada 3 kasih naik turun ke 3 lantai sama Cicang. Bilang kita cari WSA NJG. Yo, bilang kita juga. Dia Abe udah kayak gitu berjalan. Blubuk paus. Kiki mau mukul loh ya. Pak. Bila pun udah ada. Ya oke, lihat kok. Aurel mau bola lagi Pak. Ya Allah, yang mana nih?
Kenapa lihat tuh Aurel Pang? Apa 25 saya? Kenapa kau keliling kelas, Pang? Takut gue. Nama kau nak lihat nama kau. Hasan. Apa dia bilang? Dia bacakan sendiri ayat kursi. Kau yang kenapa kau takut? Oh yang enggak ayat kursi. Weh. Wih, siapa? Ih nakal Pak ang Aurel nakal ke Aurel. Karena lihat kok. Ya, jangan kasih Batara, jangan ada Batara dalam video. Yang penting dari Asyul saya. Jangan mengikut Asyul. Jangan mi Asyul, sensor Asyul. Yuk. Paham? Jangan mi, biar mi Asyul mau. Jangan mi Asyul, Batara mau. Iya, saya mau Asyul. Mana Batara, Cok? Main dah. Siapa mau bati-bati itu bicara? Siapa weh? main sama orang? Siapa mau temani orang yang suka marah-marah, Yang mut-mutan, cowok kok suka mut-mutan. bilangin cewek, Yang biasa tuh tiba-tiba marah sendiri, mengeluh terus. Sok ganteng. buat anak kelas 10 yang dia Buat enggak, buat semua cewek. Weh pernah tuh. Belum pernah dapat yang di kereta. Siapa lagi namanya? Belum pernah dapat yang di kereta. mirip jadi namaku. Au, Lia. Pernah juga di sini anak sisi situ terus dia udah pokoknya semua cewek yang di mana nanti kau ada pacaran baru kau ada cewek lain nih? begitu kayak memang anda pernah kayak punya pacar tidak bisa kisah lagi. Oh, bukan, Cok. Berapa lagi nih pasnya? Lupa. 29. Dia stalker guys, Yap. Kau dapat IG-nya? Lihat, Ini cewek. lihat. Yang Aulia. Tuh orang yang Kau dapat di Batara? IG sama TikToknya. Mana? Bayar berapa? dia kebuka ini karena ada kamera, welet kebuka kalau ada kamera, nah nggak bisa. Batara. Senyum kau dulu lagi. Batara deso. Cool banget kakak Batala. Di sembarang nih. Di bengkel. Batala Batala lale. Berarti kenapa sembarang keresu aku yang Karena aku nonton begituan, begituan. makanya muncul di itu. Ih takut nggak mau punya teman begini. Ibu, boleh mak nonton? Lihat kok nggak bergerak ya weh. Oh iya di kayak Kalau bergerak kepalamu. 1, 2, 3. Begini. 1, 2, 3. Miring. Kesini. Kesini lagi. Ku tarik kau naik berdiri. Kalau aku kasih begini kau hilang mana? guys, itu adalah bukti kalau Parkit mau jadi suruh-suruh sama cari Ya weh, tunduk gitu sama saya. Bos. Parkit Ajudan itu mau itu, guys. disuruh-suruh sama cari. Sekarang kalau tidak ada ceriwis, Parkit bisa apa? Karena dia ajudan ke Aurel Nakotoka. Musuhku sih jadi kayak Ajudanku itu. Ajudan, minum kok tolong ajudan. Ajudan. Weh guys, ini adalah bukti Parkit suka minumannya ceriwis. Di guys, Parkit minta minuman. Minta minum. Minta Kalau anda minum. Ibuku. Dia suruh Pak. Makasih Ibu. Makasih Bun. Mas suruh Kak bawa air, waduh marahin Kak kalau udah bawa. Ibuku yang isi. Kita Lemi. Karena kita Lampu dan pintu dan minta air. Terima kasih Pak. Weh Shiva cok, seram sekali lah kok. Final Destination. Berempat ya? Main dulu ya, berempat ya? So asik dia guys. So asik kan. Baik guys, kita mau nonton. Banyaknya musuh mau Batara sedikit. Adeh. Bunyi. Dia kekerasan. Oh, kalau
anak kecil. Tiup. Harusnya begini. Iya, baru dikasih begini. Sembuh. Kayak begini cuy. Iya, dikasih. Iya. Kayak ada juga. Kalau anak-anak tuh dikasih begitu percaya. Enggak percaya ke saya. Ya lu kayaknya terpakai gini. Berpakai ke rambut. Karena Bye guys, kita mau nonton ya. Kita nontonnya di TV guys. Ya toh itu adalah bukti. Pada video ini ada 3 bukti kalau parkit itu minta mau disuruh dan peminjam cas. Di kau tak? Ini deh guys. Saya baru nak pakai aura. Ada casku, tapi harus kau dulu bilang aura cantik maka cas. Cantik. Suci. Dia masak bersih. Asyul. Dia bilang ki suci, cantik. Asyul, udah cemburu kok. Bilang ki suci, cantik. Ceweknya coba taruh. Begitu gitu. Lebaran memang kan Zaira juga. Dulu ceweknya Fadel. Puncas itu, Cok. Dia palaci guys. Saking dah ceweknya. Nih. Nggak bisa gimana kalau ada kamera weh. Nggak bisa gimana. Iya, bentar kan. Nggak bisa sekali sabar. Berkuar-kuar. Kenapa gua berkuar-kuar terus? Gua kenapa nggak bisa kok jadi orang yang sabar? Bar semangat itu penuh ambisi. Penuh kekuatan. Ih, dasar Agustus. Cowok Agustus itu tuh memang weh. Cowok breng. Astagfirullah, Amanda Islam kok. Almarhum itu cewek tuh. Dan senda. Bye guys. Selamat menonton. Iya, banyak 41 menit weh. Iya.